Model-modelnya yang begitu. Tapi itu hadir sebagai seni pertunjukan juga. Nah sekarang seni baca puisi sudah semakin berkembang, sudah semakin hadir dengan berbagai konsepnya. Melihat ke PowerPoint, saya akan cerita baca puisi itu apa? Baca puisi itu seni apa sih? Gitu. Kok baca puisi kadang kalau kita ngeliat ombak ini nih baca puisinya harusnya gimana sih? Orang kadang melihat baca puisi yang begini kok menang kalau misalkan dalam lomba. Kok yang menang yang begitu? Ada apa sih gitu? Kok kayak begitu sih? Bagaimana sih gitu? Kok yang yang mendayu, yang bercerita, kok itu yang menang gitu? Nah sekarang akan saya bahas bagaimana ada apa aja sih dalam pembacaan puisi itu, dari konsep, dari teknik si pembaca. Oke. Pertama, bagaimana orang lain dapat memahami puisi yang ditulis menjadi sebuah karya pembacaan puisi. Oke. Sebelum masuk ke PowerPoint, hubungannya apa sih baca puisi? Nah, saya akan membahas tentang seni baca puisi sebagai seni pertunjukan. Baca puisi sebagai seni pertunjukan. Apa hubungannya baca puisi dengan seni pertunjukan? Kalau kita berbicara seni pertunjukan, berarti kita berbicara bagaimana suatu bentuk sajian pentas seni yang diperlihatkan, yang ditampilkan di atas panggung oleh para seniman, oleh para pegiat-pegiat seni di atas panggung dan sebagainya. Dan seni baca puisi itu apa? Seni baca puisi merupakan sebuah pertunjukan karya sastra yang hadir di atas panggung sebagai bentuk penuangan makna yang terdapat dalam puisi tersebut. Maka berbicara seni baca puisi berarti berbicara seni pertunjukan. Biasanya ketika saya nyeleksi anak ataupun nyari anak, saya terserah kamu mau baca puisi apa dulu, udah pernah baca puisi apa, lakukan sesuka anak-anak, mereka biasa baca. Meski dengan biasanya anak-anak akan membaca puisi begini, ibu kalau dari awal sampai akhir dibaca begitu, dari bait pertama sampai bait akhir. Boleh nggak? Boleh. Kalau untuk baca puisi di dalam tapi kalau misalkan yang untuk dihadirkan sebagai seni pertunjukan di atas panggung, orang-orang yang hadir di sini tentu pengen melihat bagaimana puisi yang ditulis sama penyair-penyair itu bisa dinikmati sebagai seni pertunjukan oleh si pembaca. Puisinya W.S. Rendra, Hairil Anwar dan sebagainya. Atau yang sering kita dapat di sekolah-sekolah, di Cilegon puisinya Muhammad Rois Renaldi gitu yang dilombakan. Gitu. Apalagi sekarang puisinya sudah bermasuk bahasa daerah, bahasa Jawa. Mulai dibuat bangkit bebasan ke pripun Kang Ega, sami-sami kudu dibuat bangkit bebasan. Tapi puisinya bahasa. Dan itu ada, dan sejarahnya juga sebelum baca puisi ini hadir dengan menggunakan bahasa Indonesia, dulu ada pembacaan mantra yang ada di atas panggung. Jadi setan merusak sabab sangat mulia asal siratul busung sang tahu balik kepacar murid gitu itu model-modelnya. Model-modelnya yang begitu. Tapi itu
hadir sebagai seni pertunjukan juga. Nah sekarang seni baca puisi sudah semakin berkembang, sudah semakin hadir dengan berbagai konsepnya. Banyak. Bahkan sekarang seni baca puisi bisa sambil nyanyi, sampai ke musikalisasi puisi. Nah ini kadang ada salah penafsiran. Musikalisasi puisi itu yang kayak gimana? Baca puisi diiringin musikah atau puisi yang dinyanyikan? Puisi yang dinyanyikan. Kalau puisi yang diiringi musik itu hanya konsepsi bahwa pembacaan puisi ini pakai musik latar. Halnya sama kayak kita nonton film, dialognya Hayati, atau musik latar hanya sebagai musik latar, musik pengiring, tidak termasuk ke dalam musikalisasi puisi. Kalau berbicara musikalisasi puisi itu beda lagi nanti. Kadang orang salah tafsir baca puisi yang diiringi musik itu sudah termasuk musikalisasi puisi, padahal itu beda. Nah, seni baca puisi kan ada pada kekuatan vokal. Dan ini akan saya bahas dari teknik-teknik dasar pembacaan puisi. Yang kadang, kok itu vokalnya begitu bisa menang? Kok anaknya begitu bisa menang? Apa sih yang jadi penilaian penting dalam perlombaan untuk baca puisi? Sekarang saya kemarin terakhir di tingkat kota melihat baca puisi di kota Cilegon sudah memasuki kayak tingkat nasional, Bu. Anak-anak di Cilegon, anak-anak SD yang kemarin yang di tingkat kota itu sudah layak dihadirkan, ditampilkan, diikut sertakan pada festival-festival yang di luar kota Cilegon yang ranahnya lebih tinggi, lebih luas, di nasional, di Banten dan sebagainya. Jadi saya ngasih ini bukan hanya untuk nantinya, bukan hanya untuk level S2 ya. Sekolah-sekolah ibu mau ikut lomba yang di nasional, Hari Puisi Indonesia misalnya, bisa. Dan Cilegon banyak talent anak-anak yang sudah bisa ke ranah sana seharusnya. Cuma kadang sekolahnya minder. Duh, remeh ya. Duh, siapa ya? Enggak, Bu. Sekarang ada Hari Puisi Indonesia itu ada yang dikhususkan buat anak-anak. Dari usia dari berapa sampai berapa. Dan itu lumayan. Lumayan apa? Lumayan melatih anaknya, melatih guru-gurunya, terus berkembang sampai ke nasional.